Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa bertemu dan bermuajahah dalam tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Teman-temanku sekalian, dalam kesempatan ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang menanyakan tentang barokah. Yang menanya, apa itu barokah? Bahwa barokah itu, banyak ulama yang mengatakan bahwa barokah itu adalah ziyadatul khair alal khair, yaitu tambahnya kebaikan, tambahnya nilai kebajikan menurut agama. Kemudian dalam Mujamul Ma'ani Al-Jami' dikatakan bahwa secara bahasa, secara etimologi, bahwa yang namanya barokah itu adalah an-numa wa ziyadah. Ditambah lagi bahwa yang namanya barokah itu as-sa'adah. Intinya secara etimologi bahwa yang namanya barokah itu adalah tambah, nilai tambah. Kemudian tambahnya itu adalah as-sa'adah, yaitu sebuah keberuntungan. Keberuntungannya itu apa? Keberuntungannya itu otomatis yang bersifat ukhrawiyah, yang bersifat pahala, yang bersifat ukhrawi, yang bersifat akhirat. Kemudian ditambah lagi bahwa yang namanya barokah itu wal barokah hiya thubutul khair al ilahi fi syai'. Fa innaha idza halat fi qalil kasratuhu wa idza halat fi katsirin nafa'a wa min a'dhami thimaril barakah fil umur kulliha isti'maluha fi ta'atillahi azza wa jalla. Bahwa yang dikatakan barakah tersebut ini adalah thubutul khair al ilahi, yaitu keistiqomahan dia itu melaksanakan kebaikan, keistiqomahan dia itu melaksanakan taat kepada Allah untuk menghasilkan apa yang diridhoi oleh Allah. Hadirin sekalian, bahwa yang namanya barokah itu tidak selalu mempunyai harta banyak, tidak selalu mempunyai sawah banyak, tidak selalu mempunyai pabrik banyak, industri banyak, dan seterusnya, mempunyai perdagangan banyak. Tidak selalu demikian. Jadi nilainya barokah itu tidak dilihat dari yang bersifat maliyah, yang bersifat harta. Akan tetapi yang namanya barokah itu terus kemudian yang menjadi thamratul barokah atau buahnya barokah itu adalah dikatakan yaitu isti'maluha fi ta'atillahi azza wa jalla, yaitu menggunakan harta tersebut itu di jalan Allah, yang diridhoi oleh Allah, yang dibuat takwa kepada Allah, mengikuti perintah-perintah Allah dan menghindari larangannya. Ini kemudian yang dikatakan sebagai barokah. Bahwa orang kaya belum tentu barokah. Ada yang namanya Fir'aun, orangnya kaya. Dan juga orang sehat belum tentu itu namanya barokah. Fir'aun itu selama hidupnya tidak pernah yang namanya sakit, tapi kehidupannya tidak barokah, selalu menentang kepada Allah, selalu bermaksiat kepada Allah. Apa yang diutarakan, apa yang difatwakan oleh Nabi Musa ditantang oleh Fir'aun. Akan tetapi sebaliknya, seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub itu adalah orang miskin dan juga orang yang sakit. Akan tetapi walaupun dalam keadaan miskin dan sakit, beliau itu tetap taat kepada Allah, tetap menyembah kepada Allah, tetap takwa kepada Allah. Jadi walaupun Nabi Ayub itu hartanya tidak punya, kemudian dalam keadaan sakit, tapi tetap itu dikatakan sebagai barokah beliau itu. Akan tetapi seperti Fir'aun, Korun itu hartanya banyak, sehingga di Indonesia dikatakan sebagai harta karun. Padahal itu ada dari cerita Korun. Korun itu adalah hartanya banyak, kemudian oleh Allah hartanya ditenggelamkan semuanya, hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga
Padahal sebelumnya itu kehidupannya memang menentang kepada Allah, yaitu tidak taat kepada Allah, selalu bermaksiat kepada Allah. Dan juga seperti Sa'labah. Sa'labah itu kemudian setelah didoakan oleh beliau Nabi untuk menjadi orang kaya, akhirnya kaya. Akan tetapi kehidupannya tidak barokah, selalu bermaksiat kepada Allah. Yang aslinya Sa'labah itu jamaah setiap hari bersama beliau Nabi, bahkan cuma satu-satunya pakaiannya tersebut yang gantian dengan keluarganya, yang gantian dengan istrinya, dan juga sampai qiyamul lail dan seterusnya. Akan tetapi tidak taat kepada Allah, minta kepada beliau Nabi untuk didoakan, cuma didoakan kaya saja. Seandainya Sa'labah itu minta kepada beliau Nabi kaya plus barokah, insya Allah kehidupannya itu adalah barokah, yaitu thubutul khair al-ilahi, istiqomahnya orang melakukan kebaikan yang bersifat syariah, yang bersifat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya barokah. Bukan barokah itu adalah orang yang banyak hartanya, numpuk hartanya, orangnya sehat, belum tentu. Orang yang banyak hartanya tapi kemudian dibuat maksiat, dibuat hibur-hiburan yang tidak ada gunanya untuk manfaat kepada orang lain dan juga manfaat kepada dirinya dan juga kepada agama. Akan tetapi cuma dibuat hibur-hiburan sendiri yang bermaksiat kepada Allah, maka itu kemudian yang dikatakan sebagai kehidupan yang tidak barokah walaupun banyak hartanya. Orang yang banyak hartanya belum tentu, orang yang banyak hartanya walaupun gajinya besar belum tentu barokah. Dan orang yang gajinya kecil bisa jadi barokah. Cukup hartanya dibuat taat kepada Allah, dibuat beribadah kepada Allah, dan juga tidak pernah yang namanya terus kemudian mengeluh yang sangat, sehingga apa? Sehingga ridho terhadap taksimillah atau pemberiannya Allah. Jamaah bisa. Apalagi kalau misalkan sudah banyak hartanya, kehidupannya barokah, yaitu thubutul khair al-ilahi, keistiqomahan dia melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi teman-temanku sekalian, bahwa yang namanya barokah ini tidak dihitung dengan harta, tidak dihitung dengan kesehatan, ukurannya barokah tersebut. Akan tetapi ukurannya barokah itu dihitung dengan dia itu seberapa dia itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan kekayaan oleh Allah, juga plus diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.